Halo teman-teman semua, saat ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah logika dengan materi keputusan atau proposisi, tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Resli Limau dengan NIM 15 2020 0101067. Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Ya, baik, langsung saja kita masuk dengan materi yang pertama, pengertian keputusan. Keputusan adalah tindakan akal budi manusia yang mengakui atau memungkiri sesuatu, kesatuan atau hubungan antara dua hal. Juga dapat dikatakan keputusan adalah suatu kegiatan manusia yang tertentu. Dengan kegiatan itu ia mempersatukan karena mengakui dan memisahkan karena memungkiri sesuatu. Misalnya, mengiyakan Plato adalah seorang filosof, memungkiri sebagian politis tidak jujur. Ya, dalam keputusan terkandung beberapa unsur. Yang pertama, perbuatan manusia sebenarnya seluruh diri manusialah yang bekerja dengan akal budinya. Secara formal, keputusan yang diambil merupakan perbuatan akal budinya. Yang kedua, mengakui atau memungkiri, inilah yang merupakan inti suatu keputusan. Setiap keputusan mengakui atau memungkiri kesatuan antara dua hal. Yang ketiga, kesatuan antara dua hal. Hal yang satu adalah subjek dan hal yang lain adalah predikat. Keduanya dipersatukan, dihubungkan atau dipisahkan dalam keputusan. Yang berikut unsur-unsur keputusan dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur-unsur keputusan juga dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, subjek atau suatu yang diberi keterangan. Dua, predikat atau suatu yang menerangkan tentang subjek. Dan yang ketiga, kata penghubung kopula atau pernyataan yang mengakui atau memungkiri hubungan antara subjek dan predikat. Yang kedua, dari ketiga unsur tersebut, kata penghubunglah yang terpenting. Subjek dan predikat merupakan materi keputusan, sedangkan kata penghubung merupakan bentuk atau formnya. Berikut macam-macam keputusan. Keputusan kategoris. Dalam keputusan kategoris ini, predikat menerangkan subjek tanpa syarat. Keputusan ini masih dirinci lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, keputusan kategoris tunggal. Yang kedua, keputusan kategoris majemuk. Dan yang ketiga, susunan kata. Dan yang berikut, keputusan hipotesis. Dalam keputusan ini, predikat menerangkan subjek dengan suatu syarat tidak secara mutlak. Keputusan ini masih dapat dirinci lagi. Yang pertama, keputusan hipotesis kondisional. Yang kedua, keputusan hipotesis disjuntif. Ketiga, keputusan A, E, I, O. Yang terakhir, luas predikat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, keputusan disebut universal, partikular, dan singular apabila luas subjeknya universal, partikular, dan singular. Yang kedua, hukum untuk luas predikat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, predikat adalah singular jika dengan tegas menunjukkan suatu individu, barang, atau golongan yang tertentu. Contoh, dialah yang pertama melihat ular itu. Yang kedua, dalam keputusan afirmatif, predikat partikular kecuali kalau ternyata singular.
Hal ini juga berlaku untuk keputusan afirmatif partikular, contoh semua kera adalah binatang. Yang ketiga, dalam keputusan negatif predikat universal kecuali kalau singular subjek dipisahkan dari predikat dan sebaliknya. Hal yang sama juga berlaku untuk keputusan negatif partikular, contoh semua manusia bukanlah kera. Itulah yang saya dapat share buat teman-teman. Terima kasih, shalom.